Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bapak Presiden selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Akuntansi kelas B dan teman-teman yang berbahagia. Di sini kami kelompok 8 akan memaparkan jurnal penelitian yang berjudul Efektivitas Pembelajaran Darurat Selama Pandemi COVID-19. Kasus pendidikan tinggi di bidang ekonomi di Rumania. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ainun Rahman kita dengan NPM 141 dan keempat anggota kelompok saya, yaitu Dwi Nazila Sofia, NPM 083, Widya Dwi Ratnasari, NPM 094, Ermina Dwi Abdawati, NPM 116, dan Safira Salma Azara, NPM 158. Topik pembahasan kami yang pertama ialah perkenalan, yang kedua e-learning dalam pendidikan tinggi ekonomi Rumania selama pandemi COVID-19, yang ketiga tinjauan pustaka singkat, yang keempat data dan metode, yang kelima hasil dan diskusi, serta yang keenam kesimpulan. Baik, terima kasih. Hingga pertengahan 2020, kasus COVID-19 telah menyebar hingga ke seluruh dunia. Meskipun konfirmasi kasus pertama baru terjadi pada Desember 2019. Karena konfirmasi kasus yang semakin meningkat, WHO mengumumkan darurat kesehatan masyarakat yang perlu menjadi perhatian internasional. Berikut grafik mengenai konfirmasi virus COVID-19 di seluruh dunia dan konfirmasi kasus di Rumania pada 2020. Ketidakmungkinan untuk memprediksi berhentinya pandemi ini menimbulkan sangat banyak ketidakpastian dan kebingungan yang mempengaruhi institusi ekonomi, sosial dan politik, dan bahkan dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan sendiri, krisis kesehatan mempengaruhi lebih dari 1,2 miliar pelajar yang mencakup 70% dari total pelajar terdaftar di 158 negara yang terpengaruh kebijakan lockdown yang diterapkan pemerintah. Dalam masa sulit seperti pandemi ini, e-learning dapat menjadi cadangan atau salah satu cara untuk tetap melakukan proses pembelajaran. Dempsey dan Van Eck 2002 menyebutkan bahwa setiap e-learning dianggap sebagai kerangka yang menggunakan internet untuk menyampaikan beberapa bentuk instruksi kepada pelajar yang dipisahkan oleh waktu, jarak, atau keduanya. Namun sayangnya dengan pemberlakuan e-learning ini turut dipengaruhi beberapa hal seperti tingkat kekayaan keluarga, di mana kekayaan yang rendah mengurangi akses ke teknologi yang menjadi halangan tersendiri menuju e-learning. Pendidikan jarak jauh ini juga memiliki konsekuensi negatif pada penggunaan pengetahuan dan proses belajar. Di sini kami akan membahas mengenai efektivitas pembelajaran jarak jauh pada siswa di bidang ekonomi. Studi kasus akan menggunakan Rumania, karena fakultas ekonomi sangat penting di negara ini, yang mampu menggambarkan persepsi mahasiswa mengenai pembelajaran jarak jauh. Dalam pendidikan ekonomi, pembelajaran online tampaknya merupakan lingkungan yang tepat untuk memberikan keterampilan dan pengetahuan ekonomi secara efektif. Kebutuhan akan penelitian semacam ini ada 3. Yang pertama, didasarkan pada situasi faktual yang dapat menghasilkan hasil pendidikan yang tidak terduga. Yang kedua, terkait dengan salah satu infrastruktur internet yang berkecepatan tinggi dari Eropa yang sangat mendukung proses e-learning. Dan yang terakhir, terkait dengan kurangnya perangkat dan infrastruktur rumah untuk e-learning di kalangan siswa. Namun, perlu digarisbawahi bahwa Rumania memiliki tingkat digitalisasi administrasi terendah dan penetrasi pendidikan digital hanya 5% dibandingkan 95% untuk pendidikan tradisional. Untuk pembahasan lebih lanjut mengenai e-learning di Rumania akan disampaikan oleh teman saya di bagian selanjutnya. Submateri yang kedua ada e-learning dalam pendidikan tinggi ekonomi Rumania selama pandemi COVID-19. Pendidikan ekonomi di Rumania berperan penting dalam sistem pendidikan tinggi karena secara terus-menerus berada di puncak spesialisasi yang paling disukai. Bersama dengan administrasi bisnis, ekonomi, dan hukum, terdapat 130.972 mahasiswa yang terdaftar pada tahun ajaran 2018-2019. Pada awal tahun 2020, di seluruh dunia dihantam oleh pandemi COVID-19 atau virus corona. Di Rumania, penguncian virus corona dilakukan dengan didahului oleh beberapa tindakan aktif yang diberlakukan oleh lembaga publik untuk menarik perhatian pada bahaya krisis baru yang tidak diinginkan. Yang kedua, ketika situasi menjadi
Cukup mengkhawatirkan, lembaga-lembaga publik memberlakukan larangan semua kegiatan di dalam dan di luar ruangan yang dilakukan dengan lebih dari 1.000 orang. Selain itu, mewajibkan warganya untuk tinggal di rumah untuk waktu tertentu agar situasi tetap terkendali hingga ditemukan obat penyembuhnya. Yang ketiga, pada pertengahan Maret 2020, banyak kegiatan yang ditunda atau bahkan dilarang. Semua sekolah termasuk universitas di Rumania ditutup dari 11 hingga 22 Maret 2020. Yang keempat, keputusan di poin ketiga tersebut diperpanjang hingga akhir April, yaitu setelah libur Paskah. Namun dari kabar terbaru mengonfirmasi bahwa penutupan semua sekolah dilakukan hingga musim gugur 2020. Nah, akibatnya diperkirakan lebih dari 500.000 siswa Rumania telah dan masih sangat terpengaruh oleh keputusan resmi ini. Dan konsekuensinya, dalam hal pengembangan keterampilan dan perolehan pengetahuan baru pun sulit diprediksi. Dalam konteks tak terduga ini, di Rumania, institusi pendidikan tinggi harus menyesuaikan kurikulum dan protokol mereka untuk melanjutkan proses belajar mengajar dan penilaian bagi siswa secara online dalam kondisi transparansi, efisiensi, dan profesionalisme. Tingginya tingkat penularan dan tidak diketahuinya pengobatan mendorong lembaga-lembaga ini untuk menghadapi situasi yang baru, mengadopsi bentuk ketahanan akademis dan ilmiah tertentu. Sementara otoritas publik menerapkan langkah-langkah khusus yaitu jarak sosial untuk mencegah dan membatasi efek negatif dari virus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sub 3. Tinjauan pustaka singkat. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas e-learning yaitu infrastruktur yang efisien. Penerapan e-learning akan berjalan maksimal apabila diikuti dengan beberapa sukses faktor pendukung. Di antaranya adalah dimensi sistem. Dalam dimensi sistem terdapat 3 hal penting yang harus diperhatikan, yaitu kualitas sistem dan infrastruktur, kualitas informasi dan pembelajaran, dan kualitas institusi dan layanan. E-learning dan stres di bawah pengujian lockdown. COVID-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus yang dapat menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia. Hanya dalam waktu beberapa bulan di beberapa negara sudah membuat suatu kebijakan untuk melakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus ini. Dan bahkan di Indonesia diambil suatu kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk menekankan penyakit virus ini. Akibat dari adanya lockdown, maka ini berdampak besar terhadap perubahan kehidupan sehari-hari, mulai dari kehidupan sosial hingga pendidikan. Pendidikan yang dulunya tatap muka berubah menjadi sistem daring yang membuat sebagian mahasiswa stres. Stres merupakan fenomena umum yang terjadi dalam kehidupan modern. Stres terjadi umumnya karena konflik yang berasal dari harapan yang tinggi dan tujuan yang tidak tercapai. Perlunya adaptasi mengenai pembelajaran daring atau e-learning dan lockdown yang mengekang membuat mahasiswa merasakan stres dan tekanan dalam pendidikannya. Materi yang keempat adalah data dan metode. Target data kami ialah mahasiswa Fakultas Bisnis, Ekonomi dan Hukum di Rumania dengan jumlah 50.000 orang. Yang pertama ada Faculty of Economics and Business Administration from Alexandru Lampuza University of Iași. Yang kedua, Bucharest University of Economic Studies. Yang ketiga, Faculty of Economics and Business Administration from Pepsboye University of Cluj-Napoca. Yang keempat, Faculty of Economics and Business Administration from West University of Timisoara. Yang kelima, Faculty of Economic Science from Lucian Blaga University of Sibiu. Dan yang keenam, Faculty of Economic Science and Business Administration from Transylvania University of Brasov. Topik survei online dilakukan antara tanggal 10 hingga 17 Mei 2020 yang membahas mengenai masalah stres psikologis, kekhawatiran tentang COVID-19, dan tingkat kepatuhan.
serta nantinya akan memberikan informasi mengenai teknologi dan infrastruktur yang digunakan untuk pendidikan jarak jauh, tentang kecukupan ruang yang tersedia di rumah untuk pembelajaran online, dan ketersediaan waktu untuk itu. Metode dan pengukuran variabel. Yang pertama, memperluas model dan determinan yang ada yang digunakan untuk menilai efektivitas proses e-learning. Atwell 2006 dan Kay 2011 dengan memasukkan faktor-faktor baru terkait stres yang mungkin ditimbulkan oleh penguncian dan keadaan darurat. Yang kedua, menyelidiki hipotesis penelitian berikut, yaitu hipotesis pertama, stres terkait dengan pandemi COVID-19 dan penguncian merusak persepsi efisiensi pembelajaran. Dan hipotesis kedua, faktor psikologis dan infrastruktur yang tersedia memengaruhi preferensi untuk pendidikan online di masa depan daripada pembelajaran di kelas atau pembelajaran hibrida. Untuk menangkap efek lockdown selama pandemi COVID-19, kami mengembangkan indikator tekanan psikologis diukur menggunakan 7 item, yakni depresi, kecemasan, kekhawatiran, kurangnya harapan, lekas marah, stres, dan kesepian. Klasifikasi ekonometrik. Penggunaan model logistik dalam studi pendidikan menjadi lebih umum, yang memadai untuk kasus ini, di mana variabel dependent adalah biner atau diukur pada skala ordinal. Sejumlah model regresi digunakan untuk menganalisis faktor-faktor penentu efektivitas yang dirasakan dari pembelajaran online dan pengaruh pada preferensi untuk online, hybrid, atau ruang kelas ketika belajar. 5. Hasil dan diskusi. Bahwa pengaruh tekanan psikologis terhadap efektivitas pembelajaran online signifikan secara statistik. Hasilnya menunjukkan bahwa responden menganggap pembelajaran online kurang efektif. Pembelajaran secara online mempengaruhi motivasi belajar setiap siswa. Selain itu, infrastruktur pembelajaran yang ada di universitas dianggap kurang efisien dikarenakan adanya platform Zoom sebagai media pembelajaran secara online. Terdapat hasil bahwa siswa yang mengalami kesulitan di rumah terkait dengan akses internet yang tidak memuaskan untuk pembelajaran online. Temuan lain yaitu siswa berpenghasilan rendah memiliki prestasi pendidikan yang lebih rendah dibandingkan dengan yang berpenghasilan tinggi. Hal tersebut dikarenakan oleh lingkungan rumah, teknologi yang mereka punya, dan manajemen waktu yang buruk. Enam, kesimpulan. 1. Studi ini mengungkapkan bukti bahwa tekanan psikologis dan ketegangan di bawah tekanan penguncian memiliki efek negatif tentang efektivitas pembelajaran online di bidang ekonomi. 2. Siswa yang menghadapi masalah terkait dengan waktu yang tidak mencukupi karena masalah keluarga yang berbeda dan ruang yang tidak memadai di rumah, kurang efisien dalam waktu dan kondisi yang luar biasa ini. 3. Profesor harus menyelaraskan konten kurikuler dengan teknologi pengetahuan sedemikian rupa untuk meningkatkan kinerja siswa secara keseluruhan. Tetapi, mereka harus menyadari dan memahami batas-batas pendekatan pendidikan ini, masalah yang mungkin dihadapi siswa dalam kondisi khusus. Sekian pemaparan dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.